Oke, halo coy. Sorry agak redup, lampunya enggak terang. Ini selamat malam dulu, terlepas dari jam 10 ini kupikirkan, tapi akhirnya aku putuskan untuk sedikit bercerita. Terlepas dari hiruk pikuk tentang hashtag bubarin DPR, lalu tentang kerusuhan yang di tanggal 25 dan sampai hari ini masih banyak kisah dan cerita yang belum terexplor. Ini aku akan bercerita satu hal, bahwa negara kita ini memang sedang tidak baik-baik saja ketika dunia pertaniannya itu tidak bisa dikuasai oleh petani itu sendiri. Ya, merinding 7 tahun di dalam perjalananku sebagai petani organik. 7 tahun aku berjalan di pertanian organik mulai tahun 2018 sampai hari ini. Mulai dari Siantar, lalu pindah ke Jatun Silangit, lalu pindah ke Bali Gini di Lumban Selintong. Ada satu fakta, ada satu kenyataan yang pahit bagi para petani. Kita itu petani nggak mungkin mandiri. Nomor satu itu nggak mungkin mandiri. Undang-undang tentang keanekaragaman hayati itu justru ada banyak ya. Undang-undang keanekaragaman hayati, permentan tentang pupuk organik, dan permentan tentang pupuk dan lain sebagainya, itu dibuat untuk kepentingan pemodal besar atau investor. Nggak mungkin petani bisa dapatkan itu. Satu sisi misalnya negara memberikan akses yang begitu mudah kepada pelaku UMKM, kenapa di sisi lain tidak memberikan akses yang sama mudahnya dengan petani? Contoh, saya tahu teman-teman pasti banyak yang pemulia benih, misalnya padi, jagung, dan segala macam. Apa yang terjadi pada mereka? Kita pernah lihat kasus yang di Aceh ditangkap, lalu ada juga di awal-awal tahun, kalau nggak salah di awal-awal tahun 2000-an itu ada pemulia jagung di kelompok tani itu ditangkap juga. Bahkan bibit pun kita dibuat tergantung. Bibit kita dibuat tergantung, pupuk kita dibuat tergantung, pestisida kita dibuat tergantung. Ketika ini sudah dikuasai, maka negara sebenarnya sudah lumpuh. Nah, ya, ketika itu semua sisi itu sudah dikuasai bibit, pestisida, market, negara ini sebenarnya sudah lumpuh. Kita udah nggak punya harapan lagi. Coba kita lihat negara-negara yang bisa survive. Pasti pertanian mereka juga survive. Jepang sampai hari ini pertanian survive. Vietnam, Thailand survive semua. Cina survive semua. Diproteksi habis-habisan. Hanya di Indonesia, negara yang 70% penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian, tapi petaninya tidak diproteksi dengan baik. Ya, itu fakta ya. Ada banyak kisah nanti teman-teman. Nanti kita ulik satu-satu. Mulai malam ini, setiap minggu kita coba ya, kita ulik satu persatu carut marutnya dunia pertanian kita, mulai dari pupuk subsidi, tentang pestisida, tentang yang terakhir itu polisi dan tentara ikut campur dalam urusan menanam padi dan jagung, yang sampai-sampai itu membentuk 100 batalion khusus baru tentaranya. Tapi kita biasa aja gitu loh, petani-petani itu biasa aja gitu, nggak khawatir juga gitu kan. Sebenarnya kita orang yang paling terpukul. Di teman-teman juga yang para pegiat-pegiat pupuk organik itu, pasti teman-teman nggak bakal mampu mengakses pasar yang lebih besar kalau nggak punya modal yang besar. Kenapa? Karena memang peraturan itu dibuat dan disetting untuk memenuhi hasrat para investor ataupun kapitalis. Ya, memang nggak salah, cuman itu membunuh. Kita dengan sistematis dibunuh. Aku nggak menyalahkan itu. Memang kapitalis harus cari untung. Ya memang benar, nggak masalah mereka cari untung, tapi kita tidak diberikan kesempatan yang sama dengan mereka. Itu aja persoalannya.
ketika kita petani asli punya kesempatan yang sama dengan para pemodal besar itu yang gulung tikar. Contoh, kita punya berapa ratus bibit lokal yang hari ini tidak tereksplor dengan baik. Nah, masalahnya kan kita tidak punya kesempatan yang sama. Mereka punya kesempatan yang lebih kuat, lebih baik, tapi kita dengan cara kita sendiri juga kita nggak punya kesempatan yang sama. Terlepas dari hiruk pikuk ya, nanti kalau mau dituduh aku yang lain enggak, cuman karena aku memang bertani. Hari ini ada sebuah polemik yang mungkin akan berkelanjutan sampai 2-3 tahun ke depan. Krisis iklim, iklim sedang ekstrim-ekstrimnya, itu juga yang memicu ketimpangan ekonomi bagi kita hari ini, ketika buruh tani itu tidak memiliki pekerjaan lagi karena musim tanam mundur. Lalu akhirnya mereka ke kota, di kota juga proyek tidak ada. Akhirnya disparitas ketimpangan yang kaya dan yang miskin semakin tinggi. Itu dulu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Walaupun cakap-cakap ini nggak juntrungannya, cuma harus kusampaikan. Semoga ada teman-teman yang bisa saling-saling diskusi dan cerita-cerita. Itu dulu. Selamat malam dari Luman Silitong, Bali.